Ya baiklah pemirsa Pal TV untuk membahas lebih lanjut bagaimana kondisi jamaah haji setelah mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Saat ini kita sudah terhubung bersama salah satu jamaah haji Sumatera Selatan Kloter 4, yakni Ibu Hanidah Syafrina, langsung dari kota suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Ibu Hanidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini Bu Sekarang Hanidah? jam sekarang jam 9 pagi di Arab Saudi. Alhamdulillah kabar baik-baik saja. Baik, boleh ini langsung mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, bisa disampaikan ini rangkaian ibadah haji yang telah dijalankan sampai saat ini. Silakan Ibu Hanidah. Ya, kita sudah melakukan rangkaian Ar-Musna, yaitu puncak haji, di mana kita melakukan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, serta bermalam di Mina untuk melakukan lempar jumroh, jumroh Akobah, Akula, dan Usta. Jadi rangkaian ibadah itu sudah kita kerjakan kurang lebih 5 hari, sejak tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan saat ini seluruh jemaah sudah pulang ke hotel masing-masing. Bahkan kloter pertama jemaah Haji Indonesia, termasuk jemaah dari kloter 1 Palembang, itu sudah pulang ke Indonesia dan mungkin hari ini sudah sampai di kota Palembang. Jadi hari ini yang pulang ke Indonesia ini kloter 2 dari Kabupaten Lahat, Oki, dan sebagian dari Kabupaten Oku Timur, sisa dari kloter pertama yang sudah kembali ke Indonesia. Oke baik Ibu Hanidah, mungkin tantangan yang dihadapi apa saja nih yang dihadapi selama menjalankan rangkaian ibadah haji yang mungkin dirasakan oleh Ibu Hanidah sendiri dan juga para jemaah haji lainnya? Ya, rata-rata kita bersyukur alhamdulillah sudah melaksanakan rangkaian ini di tengah cuaca yang cukup terik dan kita harus berjalan kaki. Untuk melempar jumroh itu rata-rata satu hari jalan kaki itu antara 5 sampai 10 kilometer. Jadi kalau dikali 3 itu kita bisa berjalan kaki 20 sampai 30 kilo total selama berada di. Dan alhamdulillah jemaah haji insya Allah sanggup melakukannya, meskipun beberapa yang itu tadi kita mengalami, ada yang pingsan juga, ada yang capek stop di jalan dan harus dijemput. Itu kira-kira begitulah kondisi, karena berjalan kaki di kloter ini dengan jemaah jutaan dari seluruh dunia bergabung, otomatis kan berdesak-desakan dan menimbulkan satu kelelahan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati dan saat ini jemaah sebagian besar beristirahat di hotel. Untuk kemudian yang kloter 2 itu menunggu kembali ke Madinah untuk menjalankan ibadah tabayun. Baik Ibu Hanidah, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Pal TV juga bagaimana ini pengalaman saat melaksanakan wukuf di Arafah sendiri yang menjadi puncak ibadah haji. Silakan Ibu Hanidah. Ya, pengalaman di wukuf sendiri kita merasa terharu karena merasa sekali bertemu yang memiliki dunia ini. Saya sama dengan jemaah lain, mohon ampun, berdoa apapun yang kita panjatkan, kita yakin Allah mengijabah doa-doa kita. Dengan kondisi Arafah yang panas, namun tenda yang disiapkan cukup layak, cukup bagus, sehingga ibadah di Arafah itu berjalan lancar. Meskipun ada kendala kecil, yaitu masalah toilet, tapi ya sepanjang ini bisa diatasi. Mungkin seperti apa juga ini pelayanan yang diberikan oleh petugas haji untuk para jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi sendiri? Pelayanan jemaah haji, pelayanan petugas haji di Arafah, dari Badan Bina pada dasarnya cukup, tapi untuk jumlah yang begitu banyak tentu masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali yang harus dibenahi. Dan alhamdulillah karena ini kita niatnya ibadah, jadi kita terima semua kekurangan.
terutama misalnya pembagian makanan yang kadang ada yang datang, kadang ada yang tidak. Terus tempat tidur juga terjadi kekurangan tempat tidur, terutama di tenda Mina. Kemudian masalah kebersihan toilet terutama itu menjadi masalah yang mungkin memang harus terjadi setiap tahun untuk menguji kesabaran para jemaah. Mungkin bisa diceritakan juga ini Bu Hanida, adakah momen yang paling berkesan selama menjalankan ibadah haji tahun ini? Ya, momen yang paling berkesan yaitu terutama dari kloter kita, kelompok terbang, dan dari kami sendiri itu rata-rata setiap kelompok satu kamar itu dititipi satu lansia. Jadi akhirnya kita harus mengurus lansia yang tidak didampingi oleh mahramnya, yang lansia ini bepergian sendiri, dan akhirnya kita harus mengurusnya lah istilahnya tuh. Mereka kan jalannya lambat, otomatis kita harus sabar. Kadang-kadang ya namanya lansia kan membuat kita harus belajar betul-betul memahami bahwa mereka juga tahu Allah dan kita harus memperlakukannya juga dengan baik. Meskipun kadang-kadang yang lansia susah. Jadi mungkin ke depan pemerintah harus memikirkan bagaimana kalau lansia itu di atas 75 tahun ini harus bepergian dengan mahramnya atau ada yang mendampingi, jadi tidak dilepas sendiri begitu. Kasihan lansianya. Itu yang menjadi Oke. kesan bagi saya. Oke, baik Ibu Hanida. Mungkin bagaimana juga para jemaah haji di sana juga melaksanakan seluruh rangkaian haji dan juga menjelang kepulangan ke tanah air? Ya, jadi menjelang kepulangan ke tanah air ini ada beberapa peraturan yang sepertinya dilanggar. Dari tahun ke tahun kan jemaah ini selalu membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi. Sudah beredar video bahwa di bandara itu semua air zam-zam. Jadi jemaah itu tidak diperkenankan membawa air zam-zam. Jadi rata-rata yang bawa air zam-zam meskipun itu telah macet dan meskipun dibungkus, tapi di X-ray itu tetap terlihat dan menjadi kendala, jadi kendala bagi jemaah haji karena mereka harus tertunda waktu, kan harus bongkar-bongkar bagasi koper. Jadi kami juga diimbau berulang kali untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi karena bagaimanapun lihainya kita menyimpan air zam-zam itu pasti ketahuan dan itu menjadi sebab terhambatnya proses check-in di bandara. Baik, mungkin ada lagi ini selain yang Ibu Hanida ceritakan terkait dengan air zam-zam yang dimasukkan ke dalam koper. Dalam proses kepulangan jemaah haji ke Indonesia ini apa saja aturan yang tidak boleh dilanggar agar proses kepulangan berjalan lancar selain itu, Bu Hanida? Ya, kita juga dibatasi untuk tidak menambah tas bawaan, termasuk misalnya tas ransel atau tas yang lainnya bawaan. Jadi tidak boleh bawa kardus apapun itu. Jadi kita cuma diwajibkan membawa 3, satu tas besar koper untuk masuk bagasi dan itu tidak boleh ada air zam-zam di dalamnya. Kemudian tas kabin seberat 7 kilo itu tidak boleh lebih dari 7 kilo dan tas kabin sendiri itu tidak boleh membawa cairan lebih dari 100 mili. Jadi tas kabin itu lebih sensitif lagi, tidak boleh membawa benda-benda tajam seperti gunting, pisau atau yang lainnya termasuk air atau cairan. Kemudian kita hanya diperbolehkan membawa tas satu nusuk dan dompet-dompet. Satu tas yang memang diberikan oleh pemerintah sebagai tanda bahwa kita ada haji. Jadi tidak boleh ada tambahan tas, hanya 3 tas, satu koper besar isi 32 kilo, tas kabin yang 7 kilo, dan tas benteng. Selebihnya akan dibuang di bandara. Juga kegiatan dari ibadah haji ini sendiri tidak terlepas dari aktivitas kegiatan di Armusna sendiri. Apa saja ini aktivitas jemaah sehabis dari Armusna ini sendiri, Bu Hanidah? Ya, seperti ini. Jadi kita menunggu kepulangan ke Indonesia karena memang kita gantian pulangnya ke Indonesia. Jadi selama kita menunggu Indonesia, kita tetap
sholat di Masjidil Haram. Karena ada bus salawat itu bus gratis yang setiap setengah jam itu selalu standby di depan hotel untuk mengangkut para jemaah ke Masjidil Haram. Jadi kita usahakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram sesuai janji Allah bahwa akan ada ratusan ribu kali lipat sholat di Masjidil Haram ketimbang kita sholat di Masjidil Haram atau sholat di kota Mekah. Jadi jemaah rata-rata memanfaatkan waktu untuk sholat di Masjidil Haram, zikir, taubat, dan mengerjakan amalan-amalan di Masjidil Haram. Sementara itu untuk gelombang kedua atau yang gelombang kedua datang itu mereka menunggu sampai tanggal pokoknya 10 hari sebelum mereka pulang ke Indonesia mereka akan ada di rumah. Saat ini seluruh jemaah masih ada di kota Mekah, itu tadi beraktivitas dan ada juga yang melakukan city tour ke Jabal Rahmah, Jabal Nur dan lain-lain suci yang daerah-daerah suci, spot-spot suci yang ada di kota Mekah dikunjungi jemaah sebagai jalan-jalan dan juga napaktilas sejarah Oke, baik. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Baik, Ibu Hanidah. Terakhir ini mungkin Bu Hanidah ada yang ingin disampaikan pesan dan juga kabar yang ingin disampaikan kepada para jemaah calon haji juga di sana dan juga kepada keluarga tercinta menjelang kepulangan ke tanah air. Silakan. Ya, kepada seluruh pemirsa yang sedang mengikuti, kami mohon doanya untuk kami, semoga kami menjadi haji yang bermakna dan pulang ke tanah air dalam kondisi selamat, sehat walafiat, bertemu keluarga. Dan kami juga mendoakan seluruh pemirsa TV untuk sukses, sehat selalu, dan bahagia bertemu keluarga. Baik, terima kasih Bu Hanidah Syafrina selaku salah satu jamaah haji asal Sumatera Selatan Kloter 4 yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita harapkan ini sehat selalu Ibu Hanidah di sana dan juga kita harapkan semoga kembali ke tanah air dengan keadaan selamat. Terima kasih atas waktunya Ibu Hanidah, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.